Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Febri dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Eri Cahyono dan rekan saya Faris Afuza yang akan terkait tampilan CSS dan HTML dalam pembuatan CV. Yang mana kali ini kami mengambil konsep CV ATS friendly. Nah, langsung saja di sini ada tampilan dari HTML-nya. Yang pertama ada head. Head di sini berisi tentang pengaturan yang akan digunakan yang tapi nantinya tidak akan ditampilkan di halaman website. Nah, kemudian ada title di sini. Title di sini itu berisi judul halaman website yang nantinya akan ditampilkan di web browser. Yang dimana tampilan di sini kan CV Abdullah. Nah, maka tampilan di tampilan website sini bernama CV Abdullah seperti itu. Kemudian baris yang kita lanjut ke baris style CSS ini itu digunakan untuk memanggil file CSS nantinya yang bakal digunakan seperti itu. Kemudian untuk body di sini berisi tentang bagian tampilan yang ada di dalam halaman web yang nantinya kita buat. Seperti itu. Next, di sini juga ada div. Nah, div ini itu berfungsi untuk mengatur tampilan yang ada di CSS nantinya. Yang mana salah satu yang beberapa yang digunakan di sini itu ada div doc2, div inner, div hd dan div first. Nah, kalau div doc2 ini contohnya tuh berisi tampilan CV yang keseluruhan yang ada di kotak HTML. Yang ada di kotak seperti ini itu ada tampilan dari div doc2. Kemudian kalau div ada lagi sini kita pakai div inner. Nah, div inner itu berisi cakupan atas bawah tapi lebih kecil dibandingkan dari div doc2 itu tadi. Kemudian kami di sini juga pakai div HD. Div HD ini fungsinya untuk header yang di atas profil dari Abdullah ini. Seperti itu. Terus next kita juga pakai fitur dari href. Href ini fungsinya untuk menambahkan link. Misalkan di sini ada link WhatsApp yang langsung nyambung ke WhatsAppnya Abdullah. Terus di sini juga link email yang langsung nyambung ke emailnya dari si Abdullah. Habis itu kita juga menggunakan fitur justify, rata kanan, rata kiri. Rata kanan yang digunakan untuk tampilan tulisan supaya lebih rapih. Seperti itu. Dan untuk ke bawahnya sama, kita menggunakan unsur yang tidak jauh beda dengan unsur-unsur sebelumnya. Untuk HTML saya rasa cukup ya. Di sini juga ada P untuk paragraf baru dan lain juga. Terus untuk body dan HTML juga saya sudah jelaskan. Lanjut ke tampilan CSS yang akan dijelaskan oleh Faris. Selanjutnya, di file CSS sendiri berisi pengaturan-pengaturan yang diatur untuk memberikan tampilan yang lebih interaktif, yang lebih bagus dan mempunyai nilai estetika daripada pengaturan yang hanya ada di kode-kode HTML. Nah, di sini kami menggunakan padding, background, color, margin, dan di sini juga kami mengambil template dari Google. Oleh karena itu, beberapa pengaturannya sudah tersedia di sini. Nah, seperti margin di sini diatur ke 1,5, lalu teksnya uppercase, lalu di sini ada font size, ada border top, text align-nya. Nah, tinggal kita menggunakan pengaturan-pengaturan yang telah ada di CSS ini. Nah, kita hanya tinggal memanggil dari style sheet di sini, lalu type, lalu
di link ke file CSS-nya. Nah, di bagian-bagian yang akan kita tampilkan dalam website, kita cukup menyesuaikan saja dengan pengaturan yang ada. Semisal kita ingin membuat Abdullah di sini. Nah, kita menggunakan div ID dengan HD untuk menyambungkan dengan file di CSS bagian yang HD seperti ini. Sehingga pengaturannya nanti bisa dilihat langsung jadi seperti ini. Nah, dengan adanya file CSS ini, kita lebih mudah untuk mengatur bagian-bagian, mengatur tampilan dari website yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan div ID, div class, lalu tag tersebut berfungsi untuk mengambil pengaturan yang telah ada di sini. Nah, dengan kita langsung menggunakan pengaturan yang ada di file CSS, jadi secara praktis dalam pembuatannya pun kita tidak perlu banyak mengatur satu persatu di bagian website di file HTML-nya gitu. Jadi cukup dengan memanggil div atau dengan menggunakan tag div dan menyambungkannya dengan pengaturan di file CSS, tampilan tersebut akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.